Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan menyambung materi kita sebelumnya mengenai korespondensi satu-satu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua buah himpunan. Jika himpunan A berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B, di mana banyak anggota dari himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. N dikali dengan N dikurang 1 dikali dengan N dikurang 2 dikali dengan sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan P terdiri dari A, B, dan C, dan himpunan Q terdiri dari negatif 1, 0, dan 1. Buatlah korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q dengan menggunakan diagram panah. Berapa banyakkah korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita akan membuat diagram panah dari korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, pertama diagram panahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat ya bahwa A itu berpasangan dengan negatif 1, kemudian B berpasangan dengan 0, dan 0 berpasangan dengan 1. Kemudian yang kedua, A berpasangan dengan negatif 1, B berpasangan dengan 1, dan C berpasangan dengan 0. Kemudian diagram panah yang ketiga, A berpasangan dengan 0, B berpasangan dengan negatif 1, dan C berpasangan dengan 1. Nah, selanjutnya diagram panah yang keempat, A berpasangan dengan 0, B berpasangan dengan 1, dan C berpasangan dengan negatif 1. Nah, berikutnya diagram panah yang kelima, A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan negatif 1, dan C berpasangan dengan 0. Selanjutnya diagram panah yang keenam, A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 0, dan C berpasangan dengan negatif 1. Nah, sampai di sini ya kita dapatkan ada 6 buah diagram panah yang menyatakan korespondensi satu-satu untuk himpunan P ke himpunan Q. Pertanyaan berikutnya, berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, untuk menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, di sini perhatikan himpunan P itu terdiri dari A, B, dan C, sehingga banyak anggota dari himpunan P adalah 3. Selanjutnya, himpunan Q terdiri dari negatif 1, 0, dan 1. Maka banyak anggota dari himpunan Q adalah 3. Nah, di sini terlihat ya bahwa banyak anggota kedua himpunan ini sama-sama 3. Sehingga banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q dapat kita rumuskan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini ya, karena di sini banyak anggotanya itu ada 3, berarti di sini kita mulai dari 3. Nah, selanjutnya 3 kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 2. Maka di sini dikali 2. Nah, selanjutnya 2 ini kita kurangkan lagi dengan 1. Maka di sini didapat dikali 1.
Nah, ini berdasarkan rumus yang tadi ya, yaitu N dikurang 1, kemudian dikali N dikurang 2, dan seterusnya. Jadi, di sini kita dapatkan rumusan adalah 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya itu adalah 6. Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah 6 buah. Nah, hal ini sesuai ya dengan banyak diagram panah yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q ada 6 buah. Berikutnya contoh soal yang kedua. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota dari himpunan B, yaitu 9. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini ya diketahui bahwa banyak anggota himpunan A itu sama dengan banyak anggota dari himpunan B, yaitu 9 anggota. Maka, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B dapat kita rumuskan dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, karena banyak anggota kedua himpunan ini sama, yaitu 9, maka nilai N ini adalah 9. Jadi bisa kita rumuskan, di sini kan rumusnya N, berarti di sini bisa kita tuliskan 9 dikali N dikurang 1, berarti kan 9 dikurang 1 hasilnya adalah 8. Maka di sini kita tulis 8. Selanjutnya dikali N dikurang 2, berarti 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7. Maka di sini kita tuliskan dengan 7. Nah, dari 9 ke 8 ini kan terlihat angkanya itu selalu berkurang 1. Nah, berarti ini kita teruskan sampai dengan 3 dikali 2 dikali dengan 1. Sehingga bisa kita rumuskan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya tinggal kita hitung saja hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Maka didapat hasilnya adalah 362.880. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah 362.880 buah. Nah, contoh soal lain, misalkan contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui himpunan berikut. Nah, di sini ada himpunan Q adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X faktor dari 20. Nah, kemudian juga ada himpunan R, yaitu himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu kurang dari 15, X bilangan prima. Pertanyaannya, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan R. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ya, di sini ada himpunan Q, yaitu himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu faktor dari 20. Nah, berarti kita daftarkan anggota dari himpunan Q yang merupakan faktor dari 20. Jadi ya, faktor dari 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, mengapa angkanya ini? Karena 20 itu bisa kita bagi dengan 1, bisa kita bagi dengan 2, kemudian bisa kita bagi dengan 4, 5, 10, dan 20. Jadi anggota dari himpunan Q adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kemudian ada himpunan R, yaitu himpunan yang beranggotakan X, di mana X kurang dari 15, X bilangan prima. Jadi, X ini adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Sehingga anggota dari himpunan R adalah bilangan prima yang kurang dari 15, terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13.
Nah, di sini perhatikan ya bahwa banyak anggota dari himpunan Q di sini ada 6 atau bisa kita tuliskan NQ sama dengan 6 dan banyak anggota dari himpunan R juga 6. Maka bisa kita tuliskan NR sama dengan 6. Nah, karena banyak anggota kedua himpunan ini sama, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan R dapat kita rumuskan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi ya di sini kita mulainya dari 6 karena banyak anggota kedua himpunan ini ada 6. Selanjutnya angka berikutnya ini selalu berkurang 1. Nah, kemudian tinggal kita hitung hasil perkalian angka-angka ini. Hasilnya itu adalah 720. Jadi, banyak korespondensi yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan R ada 720 buah. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua buah himpunan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.